Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur ekonomi mikro, peran pemerintah menjaga kestabilan harga. Pertama-tama, nama saya adalah Fida Rahmaziza dengan nomor NIM 250201010058, kelas MJ 103, Prodi Manajemen. Pertama adalah Indonesia menganut sistem perekonomian campuran, di mana mekanisme pasar tetap berjalan, namun pemerintah ikut campur untuk ikut serta menjaga kestabilan ekonomi, khususnya harga kebutuhan pokok. Jika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat pun menurun dan kesejahteraan bisa terganggu. Karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mengendalikan harga agar tetap stabil. Nomor 2, kebijakan pemerintah saat terjadi kenaikan harga. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah ketika harga kebutuhan pokok naik antara lain adalah nomor satu adalah operasi pasar. Operasi pasar, pemerintah menambah pasokan barang ke pasar dengan harga yang lebih murah agar harga dapat kembali turun. Nomor 2, penetapan harga eceran tertinggi atau biasa disebut HET digunakan untuk membatasi harga jual agar tidak terjadi lonjakan harga yang berlebihan. Begitu. Nomor 3, subsidi. Subsidi ini adalah pemerintah memberikan bantuan biaya produksi atau biaya distribusi agar harga tetap terjangkau. Nomor 4 adalah pengawasan distribusi. Pengawasan distribusi ini dilakukan untuk mencegah penimbulan barang oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan yang berlebih. Nomor 5, impor terbatas. Impor terbatas ini dilakukan jika pasokan barang dalam negeri kurang agar ketersediaan barang yang dibutuhkan tetap terjaga. Seperti itu. Nomor 3, poin 3, ditinjau dari sisi konsumen atau permintaan. Dari sisi konsumen, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menyebabkan yang pertama, daya beli menurun. Yang kedua, konsumen mengurangi jumlah pembelian. Nomor 3, yang ketiga, konsumen dapat beralih ke barang subsidi. Konsumen beralih ke barang substitusi. Contoh, ketika harga beras naik tajam, sebagian masyarakat mengurangi konsumsi beras atau menggantinya dengan makanan pokok lain seperti mie, singkong. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, harga menjadi lebih stabil sehingga permintaan konsumen tidak turun drastis. Seperti itu. Poin 4, ditinjau dari sisi produsen atau penawaran. Dari sisi produsen ini, kenaikan harga bahan baku dan distribusi dapat menyebabkan yang pertama, biaya produksi meningkat atau melambung tinggi. Nomor 2, produsen dapat mengurangi jumlah produksi. Nomor 3, harga jual menjadi lebih mahal. Contoh, produsen minyak goreng akan kesulitan memproduksi jika harga bahan baku naik. Melalui subsidi atau kebijakan pemerintah ini yang telah ditetapkan, produsen tetap dapat atau bisa berproduksi dan penawaran di pasar tetap terjaga. Terakhir, poin 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga sangat penting dalam sistem ekonomi campuran. Melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mampu yang pertama melindungi konsumen dari lonjakan harga yang melambung tinggi. Nomor 2, menjaga kelangsungan produksi oleh produsen. Yang ketiga,
dapat menciptakan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Dengan demikian, kestabilan harga kebutuhan pokok dapat tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi. Jadi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas ekonomi mikro kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.